Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Ya, alhamdulillah, doanya sudah selesai. Sebelumnya untuk ketua kelas, Ibu boleh minta absensi kelasnya? Ya baik, sudah hadir semua ya? Sudah hadir semua. Ya, silahkan kalian siapkan alat tulisnya dan buku paketnya ya, silahkan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang puisi rakyat. Sebelumnya ada yang tahu belum? Puisi rakyat itu apa? Belum tahu, Bu. Baik, biar Ibu jelaskan ya. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat itu berupa pantun, syair, dan gurindam. Nah, pada bab ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang puisi rakyat yang berupa pantun. Nah, pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya akan muatan moral, agama, dan budi pekerti. Mengenal dan memahami puisi rakyat melalui kesusastraan lama, kita dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh para leluhur. Puisi rakyat yang berupa pantun, syair, gurindam itu, atau puisi yang berkembang di daerah-daerah tertentu. Nah, pada acara-acara televisi, kepiawaian membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama, yang lain itu kurang diperdengarkan. Begitu. Dan dalam dunia kesusastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya, karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi lama terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris, jumlah setiap baris dalam setiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir sajak atau kita kenal dengan sebutan berima. Nah, pada bagian puisi lama yang akan dibahas adalah pantun. Nah, sebelum kita membahas tentang pantun lebih dalam, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang gurindam. Nah, gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam ini berasal dari bahasa India, yaitu kirindam. Nah, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Nah, gurindam ini syarat akan nilai agama dan nilai moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu itu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Nah, untuk contoh dari gurindam sendiri itu kalian bisa dibuka buku paketnya. Di situ di halaman 166 silahkan dibuka. Di situ ada contoh dari gurindam. Ya, silahkan dibaca. Selanjutnya itu ada syair. Berbeda, sama halnya dengan gurindam, itu sama-sama puisi lama. Nah, syair itu berasal dari Persia.
Nah, tadi gurindam itu berasal dari India, sedangkan syair itu berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kata atau istilah syair itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur ya, yang berarti perasaan atau menyadari. Nah, kemudian kata syu'ur itu berkembang menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair itu berperan sangat besar dalam pembentukan syair khas Melayu. Adalah salah satu penyair yang besar itu namanya Hamzah Fansuri gitu. Dengan karyanya itu ada syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Nah, untuk contoh syairnya silahkan dilihat itu di bawah gurindamnya, itu di bawah contoh gurindam, di bawah contoh pantun, di situ ada contoh syairnya seperti itu. Dapat dimengerti? Ya, baik. Nah, tadi di awal kita Ibu sudah menyampaikan bahwa materi ini materi puisi rakyat ini kita akan berfokus pada pantun. Nah, sebelum Ibu menjelaskan seperti apa itu pantun, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompoknya mungkin satu bangku saja ya. Kalian dengan teman satu bangku saja, berarti 2 orang. Gitu, satu kelompoknya 2 orang. Dapat dipahami? Ya, jika sudah dipahami, baik, kita lanjut ya. Nah, Ibu harap kalian dapat lebih memperhatikan materi dari pantun ini ya. Ya, kalian bisa sambil mencatat yang penting-pentingnya saja. Baik, kita lanjutkan. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun itu dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Seperti di bahasa Tagalog itu namanya tonton. Terus bahasa Jawa itu namanya tuntun. Lalu bahasa Toba itu namanya pantun, yang memiliki arti kurang lebih sama ya. Yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesatuan, memiliki bentuk kesatuan. Nah, pantun itu tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun itu di semua daerah seperti Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lain itu hampir sama atau sama ya. Yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita itu bisa menghibur orang lain. Nah, dengan permainan bunyi bahasa, bisa juga menyindir atau menegur bahwa sesuatu itu kurang baik. Nah, secara tidak langsung menegur secara tidak langsung ya, atau memberikan nasihat. Nah, ini bukan berarti orang kita tidak tegas atau hendak mengatakan sesuatu ketika mengatakan sesuatu. Tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita itu terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang lain secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju itu tidak merasa malu atau dipojokkan. Nah, pantun itu memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan memiliki seloka atau gurindam atau bentuk yang lain. Nah, ciri-cirinya itu seperti yang pertama itu setiap bait itu terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua itu setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
Yang ketiga, rima akhir setiap baris itu adalah AB, AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, itu ciri-ciri dari pantun. Ibu, jenis-jenis pantun itu ada apa saja ya? Ya, baik. Terima kasih Sheila. Nah, pantun itu memiliki beberapa jenis, ya. Ada pantun nasihat, pantun agama, pantun kepahlawanan, pantun anak, pantun peribahasa, pantun kiasan, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun adat, pantun cinta, pantun budi, bukan budi nama orang ya, tapi pantun seperti budi pekerti, seperti itu. Pantun nasihat, seperti itu. Ada pantun, lalu ada pantun perkenalan, begitu. Nah, selanjutnya pantun itu memiliki struktur. Struktur pantun itu terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran itu berfungsi sebagai atau menyiapkan rima dan irama yang dapat membantu pendengar untuk memahami pantun. Nah, pada umumnya sampiran tidak memiliki hubungan dengan isi, tetapi terkadang sampiran itu dapat memberikan bayangan terhadap isi pantun. Nah, sedangkan isi itu merupakan bagian inti dari pantun yang berisi maksud atau pikiran yang akan disampaikan si pembuat pantun. Menurut Sultan Takdir, fungsi sampiran adalah untuk menyiapkan rima dan irama agar pendengar dapat memahami isi pantun dengan mudah. Ini dapat dipahami karena pada dasarnya pantun itu merupakan sastra lisan. Pola rima dan irama pada pantun secara eksplisit itu menegaskan sifat kelisanan pantun pada budaya Melayu dulu. Seperti itu. Nah, coba kalian kembali melihat buku paket. Nah, yang tadi ya, di halaman yang tadi, di situ ada 4 contoh pantun. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pantun yang pertama itu ada siapa ya? Sinta. Boleh dibacakan? Baik Bu. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Sudah Bu. Ya, terima kasih Sinta. Nah, tadi ada satu pantun yang telah dibacakan oleh teman kalian. Kita bacakan ulang. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, ini termasuk pantun nasihat ya. Nah, kita lihat tadi kita lihat struktur dari pantun ya. Ada sampiran, ada juga isi. Nah, di lirik pertama dan yang kedua itu termasuk sampiran. Nah, contohnya yang tadi air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Nah, itu termasuk sampiran. Ya. Lalu baris atau lirik yang ketiga dan yang keempat itu merupakan isi. Isinya jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, kita lihat isi dan sampiran ya. Sampiran tadi baris pertama dan kedua, sedangkan isi itu baris ketiga dan keempat. Itu tidak memiliki hubungan ya. Tetapi sampiran ya, 2 baris di atas itu dia memiliki berfungsi agar kita itu punya bayangan gitu bagaimana isinya. Nah, kita bisa lihat di lirik yang pertama, ya kan? Air surut memungut bayam, ya, air surut memungut bayam. Belakangnya yam atau am, ya kan? Yam atau M gitu. Nah, kita lihat di bagian isi di situ pada lirik ketiga. Jangan diikuti tabiat ayam. Yang pertama ada bayam, ya kan, di lirik yang pertama, sedangkan di
larik yang ketiga itu ayam. Berarti kan dia sama, ya, belakangnya sama. Nah, di situ kita lihat ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, bahwa ciri-cirinya itu berpola ABAB. Nah, sekarang sama kan? Gitu, dia berpola seperti itu. Nah, di larik yang kedua dan yang keempat itu pun sama. Di larik yang kedua itu diakhiri dengan kantung, belakangnya tung, ya kan? Nah, di larik yang keempat itu diakhiri dengan sekampung. Berarti bunyinya hampir sama di ujungnya, di akhirnya. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Ya, baik, jika sudah dipahami. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Sebelumnya ketua kelas tolong dibagikan ya selembaran ini kertas ya, di sini itu satu kelompok satu. Nah, di situ ya silakan. Nah, kalian bisa melihat di situ ada contoh pantun tiga contoh pantun yang tidak utuh. Nah, di situ ada titik-titiknya. Nah, tugas kalian adalah mengisi titik-titik tersebut. Nah, untuk menyelesaikan ketiga soal tersebut, itu menyelesaikannya, kalian bisa menjawab titik-titik dari soal itu ya. Tinggal dijawab saja. Nah, pantun nomor 1 itu terdapat pantun yang memiliki cangkang, tetapi hanya memiliki satu bait isi. Nah, kalian bisa berpikir secara kritis. Kira-kira jawaban yang tepat itu untuk mengisi larik isi yang kosong itu apa gitu, yang sesuai dengan atau berkaitan dengan isi yang sebelumnya dari pantun nomor 1. Nah, pantun nomor 2 itu terdapat dua larik ya. Terdapat satu cangkang dan juga ada satu larik isi. Nah, kalian itu harus menjawab larik yang kosong berdasarkan kaidah pantun. Nah, untuk pantun nomor 3 itu berbanding terbalik dengan pantun nomor 1, yaitu tidak memiliki cangkang, tetapi dia juga tidak memiliki isi. Nah, kalian itu bisa menjawab pantun di bagian isi yang sesuai dengan kaidah pantun dan selaras dengan bagian cangkang pantun. Nah, akan tetapi jawaban tersebut itu merupakan hasil pemikiran kalian sendiri. Dapat dipahami? Ya, kalian isinya secara individu terlebih dahulu ya. Jangan takut salah, diisi saja sebisanya, gitu, semampunya. Silahkan. Ya, bagaimana? Sudah dipahami? Ya, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, setelah selanjutnya Ibu minta kalian selain dari menulis jawaban dari soal yang tadi ya, 3 soal yang tadi, Ibu minta juga kalian untuk menuliskan apa yang tadi telah disampaikan, apa yang telah tadi kita pelajari ya. Secara umumnya saja tidak apa-apa ya, kalian menuliskan apa yang kalian ketahui gitu. Terus kalian juga dapat menuliskan apa yang tidak atau kurang dipahami gitu. Jadi bisa dituliskan di catatan kalian ya. Dituliskan secara individu saja. Silahkan. Nah, jika kalian sudah menjawab 3 soal yang tadi beserta catatan kecil kalian ya, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, kelompok yang tadi kita bikin ya di awal. Kalian berdiskusi tentang jawaban kalian masing-masing gitu. Silahkan berdiskusi, nantinya jawaban tersebut akan dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, jadi jawaban kalian
masing-masing itu kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian atau teman sekelompok kalian, itu mana jawaban yang mana yang paling tepat yang nantinya akan dipresentasikan. Nah, selain itu yang akan dipresentasikan juga hasil rangkuman atau catatan kecil yang telah kalian buat. Nah, kalian bisa berbagi informasi dengan teman kalian, teman sebangku kalian, itu tentang apa saja sih yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah kalian pahami dari materi barusan kita bahas gitu. Atau mungkin ada materi-materi yang tidak kalian pahami tapi kalian sedikit malu untuk bertanya, silahkan dituliskan saja. Nah, untuk presentasinya itu perwakilan saja, ya, perwakilan kelompok kalian saja. Nah, apakah diskusinya sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, silahkan kalian menulis. Jika tadi sudah diskusi, kalian juga untuk menuliskan gitu jawaban yang tepat hasil diskusi kalian gitu dari ketiga soal yang tadi beserta hasil diskusi kalian tadi tentang pengetahuan apa saja sih yang telah kalian dapatkan. Nah, Ibu ada tambahan di sini. Kalian simpan dulu ya yang tadi, jawaban yang tadi beserta rangkuman kalian yang tadi. Nah, Ibu akan bertanya tentang kita akan membahas tentang berbalas pantun. Sebelumnya ada yang tahu berbalas pantun itu apa? Saya Bu, berbalas pantun merupakan pantun yang berbalas, biasanya dilakukan oleh dua orang. Ya, benar sekali. Berbalas pantun itu artinya pantun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih gitu. Jadi ada yang sebagai penanya, ada yang sebagai penjawab. Itu berbalas tapi menggunakan pantun. Nah, itu tandanya itu namanya berbalas pantun. Nah, Ibu ada contoh dari berbalas pantun gitu. Contohnya seperti ini. Jalan-jalan ke pinggir rawa, di pinggir rawa ada tomat. Selalu ingat nasihat orang tua supaya hidup selamat. Nah, balasannya itu seperti ini. Di pinggir rawa banyak batu, di atas lengan tangan. Nasihat orang tua selalu diingat, akan dijadikan sebagai pegangan. Nah, itu salah satu contohnya ya, bisa seperti itu. Ya, masing-masing membuat satu saja ya. Jadi satu pertanyaan, satu jawaban. Bukan, maksudnya balasan ya. Jadi masing-masing membuat satu saja. Silakan Ibu berikan waktu ya. 15 menit cukup? Ya, silakan dikerjakan. Ya, baik. Apakah sudah selesai? Ya, baik. Jika sudah selesai, silakan apakah ada yang ingin sukarela untuk mempresentasikan hasil jawaban dari 3 soal yang tadi, rangkuman beserta pantun berbalas. Silakan. Kelompok saya Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, hasil diskusi kami, puisi rakyat itu terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat biasanya tidak diketahui siapa pengarangnya karena berasal dari mulut ke mulut. Salah satu puisi rakyat yaitu pantun merupakan satu di antara jenis puisi Melayu di mana dalam satu baitnya itu terdiri dari 4 larik dan mempunyai sajak A, B, A, B. Pantun terdiri atas cangkang dan isi. Nah, untuk jawaban dari ketiga soal tersebut, menulis surat setiap hari, menulisnya ditemani sari. Anak-anak disayangi, anak-anak harus dicintai.
Untuk yang kedua, membeli sayur di Kediri, jangan lupa diikat. Jadi anak harus berbakti agar selamat dunia akhirat. Untuk yang ketiga, pergi memancing ke pantai. Perginya sama Fajar. Jika kamu ingin pandai, rajinlah belajar. Itu presentasi dari kami, Bu. Nah, selanjutnya kami akan membacakan pantun berbalas. Baju baru dititipkan, jatuh sepeda ke selokan. Ada berapa sholat diwajibkan, sehari semalam mesti dikerjakan. Gunung Sinai dari batu, Putri Bilqis menjadi ratu. Sehari semalam 5 waktu, dikerjakan muslim, sudahlah tentu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Kita berikan apresiasi untuk teman kalian yang sudah berani menunjukkan hasil kerjanya. Untuk materi yang telah disampaikan, Ibu rasa kalian sudah cukup memahaminya untuk secara teori ya. Dan untuk jawaban dari puisi yang tidak lengkap tadi, Ibu akan memberikan jawabannya ya. Nah, jawabannya itu untuk yang pertama, menulis surat setiap hari, menulisnya ditemani sari. Anak-anak disayangi, orang tua harus dihormati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu anak sedang memakai sepatu tali, jangan lupa diikat. Jadi anak harus berbakti agar selamat dunia akhirat. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, libur sekolah pergi ke pantai, perginya sama Fajar. Jika kamu ingin pandai, rajinlah belajar. Nah, itu jawabannya ya. Ibu izin bertanya, untuk jawabannya dari 3 soal tadi, apakah harus diubah atau diganti sesuai dengan jawaban Ibu atau tidak, Bu? Terima kasih. Ya. Gini. Sebenarnya dari jawaban kalian juga itu sudah benar. Nah, untuk apakah harus diubah sesuai dengan yang Ibu punya atau tidak, itu terserah kalian gitu. Jika kalian ingin mengubahnya, silahkan gitu. Tapi jika tidak ya tidak apa-apa gitu. Sebenarnya Ibu lihat jawaban kalian juga sudah cukup mendekati. Yang terpenting adalah sesuai dengan struktur pantun gitu, dan sesuai dengan kaidah pantun, dan juga sesuai dengan ciri-ciri pantun yang tadi telah disampaikan gitu. Jika sampirannya A, B, maka isinya pun juga harus AB. Dan setelah Ibu mendengar tadi jawaban dari kelompok kalian, itu sudah cukup mewakili gitu. Jadi terserah kalian, jika ingin diubah silahkan, tidak juga tidak apa-apa, begitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Karena waktu kita sudah habis ya, kalian juga, menurut Ibu kalian juga sudah cukup memahami materi kita kali ini. Jika belum ada yang dipahami, silahkan kalian bisa menghubungi Ibu nanti di kantor ya, gitu. Nanti Ibu jelaskan kembali. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian gitu. Kalian membuat pantun dengan tema pendidikan gitu. Buat sebanyak 3 pantun ya. 3 pantun itu harus sesuai dengan struktur pantun dan kaidah pantun. Itu tugasnya itu dikerjakan secara individu di buku masing-masing. Kalian diperbolehkan untuk mencari referensi di internet, di buku atau di koran ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk waktunya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.